diri zohirnya itu yang bernamakan Allah tuh ya. Mana Tuhannya? Tuhannya yang menggerakkan ini ya, yang menggerakkan ya, yang dia bisa dibuat melihat, mendengar, itu yang diri ilah itu ya. Itulah yang dikatakan rajanya manusia atau ilahinas, penguasa manusia ya. Ini tidak akan mati ya, dia tidak pernah memiliki sifat mati ya. Cuma yang mati itu adalah sifat muatnya, sifat kemanusiaannya ya, sifat keumatan bagi dirinya, itu yang mati itu. Tapi kalau dikatakan nafas ya, atau hidup atau nyawa, ini tidak akan pernah mati. Dia hanya cukup dia berpindah ya, dia berpindah kepada yang mana? Kepada alam yang nyata, kepada alam yang tidak nyata, artinya yang sudah tidak terlihat. Makanya manusia itu tidak pantas dikatakan mati ya, tapi dia kembali ya, kembali kemana? Ke alamnya Allah ya, ke alamnya Tuhan ya. Kalau mati itu ya bagi hewan ya. Sudah paham? Kalau tidak paham nanti saya utarakan lagi, pahamkan lagi kembali biar kita lebih paham, lebih matang pahaminya ya, biar kita tidak sesat ya. Iya. Bang Pena kayaknya paham bener. Masya Allah, Bang Pena. Kalau di zohirin bener nggak kira-kira Bang? Kalau kita lagi sholat itu? Kita lagi sholat maksudnya bagaimana? Secara zohirnya alif lam lam ha itu Bang, hamba. Iya, iya, makanya yang melihat itu kan saya katakan ya. Di dalam sholat itu yang dihalalkan hanya diri zatnya. Ya, di situ berarti kita hanya tidak bisa yang bersekutu itu adalah diri yang bersifat kita, artinya memiliki ya, artinya masih memiliki sifat kemanusiaan di situ. Jadi yang zohir itu artinya diri zatnya. Itu kita harus akui, itu miliknya. Ya, itu miliknya. Itu diri zatnya ya, itu miliknya tuh. Jadi diri zohir ini diri miliknya atau diri zatnya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri ya. Yang Tuhan bernama Allah tadi, yang Tuhan ini yang melihat namanya tuh melalui apa? Melalui pandangannya ini. Ya. Itu yang kita harus. Makanya kalau kita sholat ya, mungkin Bang Sutris atau yang lain ya, usahakan sebelum kita mengangkat takbir itu ya, usahakan rasa ini ya, rasa yang menggerakkan ini ya, semua atau diri zohir kita ini dan batin kita ini yang menggerakkan kita ini tidak lagi merasa memiliki ya, tidak lagi merasa memiliki. Iya ya, kalau dilihat secara zohir kan alifnya lagi berdiri tuh, rukuknya lam. Iya, Masya Allah ya, Masya Allah Bang Sutri. Subhanallah. Iya, lanjut Bang Sutri. Biar jelas. Bener nggak Bang? Iya benar, Masya Allah. Itulah ya, Bang Sutri ini udah paham sebenarnya. Enggak apa, takut ini salah. Iya, Masya Allah ya. Siap. Iya, mungkin ada yang lain mau bertanya. Perwakilan. Ya, makanya yang dikatakan dia tidak melihat dirinya lagi yang sholat, karena apa? Karena di situ dirinya itu, diri akalnya itu, diri kemanusiaan itu tidak memiliki lagi rasa memiliki zohir itu. Ya, di situ hanya zohir itu adalah kepemilikan Allah. Ya, kepemilikan Allah yang zat tadi. Ya, sedangkan yang menggerakkan itu, yang berbuat sedemikian sehingga artinya dia ini bersifat kepada zatnya. Itu yang memandang itu ya, yang marifat itu yang memandang tuh ya, itu yang marifat dalam sholat tuh, yang memandang dirinya atau diri kepemilikannya yang bernama Allah tadi atau zatnya, dia memandang zatnya tuh ya, dia memandang zatnya ya, ruku sujud dia memandang tuh ya. Dengan apa? Dengan dia yang menggerakkan ya, dengan dia yang sendiri yang menggerakkan sifatnya tadi
Ya, kenapa? Karena diri zat ini belum akan hidup. Ya, kalau tidak ada yang menggerakkan, makanya dikatakan rukun dan rakaat. Ya, rakaat ini nggak bakalan bergerak kalau nggak ada rukun. Makanya kenapa kalau kita sudah selesai artinya melewati hal tersebut tentang keakuan ini, kita sudah berdiri, ruku dan berdiri lagi dan sujud, itu kita sudah termasuk dirukunkan oleh Allah atau dikatakan dihalalkan diri zohir kita sebagai ayan karazianya dan diri batin kita sebagai ayan sabitanya. Itu udah dihalalkan tuh, ya. Nanti sebentar mungkin kamu naik lagi untuk berdiri, mungkin kamu tidak sama dengan hal yang pertama tadi, ya. Makanya yang kita harapkan itu yang awal, ya, yang awal. Kalau kita sudah rukun, ya sudah terlepas tuh, ya sudah terlepas. Walaupun mungkin pemikiran kita masih agak-agak keluar, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah dihalalkan, ya. Disitulah titik pertemuan kita dengan Allah tadi, yang awal tadi. Makanya ada takbirnya, takbir ihram, ya, ihram, takbir ihram. Artinya takbir ihram itu menyatukan, ya, menyatukan, ya, menyatukan. Tidak bisa kita harus memisahkan antara nama dengan pemiliknya ini. Ya, antara nama dan pemiliknya tidak bisa pisah nih. Makanya zat ini dan sifat tidak bisa pisah. Ya, zat dan sifat. Kenapa? Ya. Bagaimana zat itu dia sudah bersifat dan dia bagaimana dia artinya sifat dalam bersifat, artinya sudah bertingkah manusia. Ya. Gitu ya. Karena apa? Karena zat itu ada dua, ya. Ya, jangan kita memahami zat itu satu, ya, karena terjadinya kun fayakun. Ya, zat itu ada dua. Ya, zat yang jatuh kepada diri kita sendiri yang dikatakan adalah zat yang jatuh kepada alam adalah zat kuna. Ya, ya, yang jatuh kepada diri, ya, yang jatuh kepada diri adalah zat kuna. Yang jatuh kepada alam adalah zat kunal. Muncullah kun fayakun. Ya, mustahil yang terjadi ini kalau nggak ada yang ada. Ya, mustahil bumi ini diciptakan kalau nggak ada Muhammad. Gitu ya. Ini berarti tingkatannya adalah Robil Alamin sudah terjadi tadi. Ya, yang sudah terjadi tadi itu Robil Alamin. Contohnya kita belum ada ini kan, masih belum kelihatan. Tentunya sudah ada yang ada, walaupun dia belum terlihat. Itu yang dikatakan adalah kuna, ya, zat kuna, atau dikatakan wujud, atau dikatakan ada, ya. Sehingga ini ada, terbentuklah fayakunnya atau zohir kita ini. Zohir kita inilah adalah zat kunal atau zatnya alam. Ya, terbentuklah alam semesta ini, terbentuklah jasad itu. Ya, terbentuklah jasad itu. Kenapa? Karena ada yang ada tadi ini, yang satu ini, yang intisarinya ini. Ya. Karena ada yang ada adalah kun fayakun. Fayakun sudah terjadi itu zohir kita. Ya, karena ada zohir kita ini adalah alam semesta itu. Makanya dia zat kunal ini adalah zatnya alam. Makanya saya katakan zat tunduk kepada zat, ya. Zat kepada diri kita yang badan kita ini, alam itu tunduk kepada kita, ya. Itu zat tunduk kepada zat, zat kunal tunduk kepada zat kuna, ya. Makanya ini dikatakan kekuasaan atau dikatakan Robil Alamin. Nanti kita yang ada ini, ya, yang wujud ada ini tunduk kepada ilah, tunduk kepada Tuhan yang tadi, yang mula jadi tadi, yang pertama, yang belum kelihatan tadi. Inilah yang sebenarnya yang bersifat itu, yang mengadakan segala semua terjadi, tapi dia belum kelihatan. Sudah kelihatan baru terjadi semua. Makanya di surat Maryam itu sudah mengatakan sesungguhnya manusia itu belum ada, ya, sesungguhnya manusia itu belum kelihatan, ya.
tapi sudah ada. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan Allah adalah diri kita, ya. Itu nama, ya. Tapi kalau kita sudah paham di situ, jangan kita lagi menamakan, ya. Jangan lagi kita menamakan, ya. Nah, jangan lagi kita menamakan itu adalah aku, diriku, ya. Itu dirinya Allah. Itu dirinya Allah, tapi masih dalam potensi nama. Ya. Sama halnya itu juga zahir itu adalah kepemilikan ilah tadi yang di dalam tadi, ya. Nah, sama halnya kayak gitu tuh. Jadi jangan kita lagi merasa diri kita itu di situ. Hanya dirinya Allah. Karena apa? Tentunya zat dan sifatnya tidak mungkin pisah. Dan juga nama dengan kepemilikan tidak mungkin pisah. Nah, gitu ya, tidak mungkin pisah nih, nama dengan kepemilikan. Tidak mungkin pisah. Nah, akhirnya kita di situ beribadahlah zohir dan batin. Ya. Nah, gitu. Makanya kalau kita lagi nolongin orang, lagi bantuin orang atau bantu tenaga, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang berkehendak ini, ya. Nah, yang berbuat ini sehingga hanya aku bagaimana sebagai perantara. Ya, kita harus kidamkan dia yang duluan berbuat. Ya. Nah, jangan kita tidak mengidamkan, nanti kita saya yang ini yang bantuin pikul kayu tadi, yang bantuin angkat-angkat saya. Kalau nggak ada saya nggak bakalan beres. Nah, ini yang celaka, ya. Nah, gitu. Jadi sahabat beriman, makanya di pemahaman itu banyak yang salah paham, yang kadang-kadang mereka juga nggak paham, yang memahamkan ini nggak paham, yang mana sebenarnya Allah, yang mana diri, yang sebenarnya Tuhan itu, ya. Kadang-kadang mereka mencampurkan, kadang-kadang Allah itu Tuhan itu sendiri. Nah, seharusnya itu kita membedakan. Makanya saya kalau memahamkan ini, saya menyebut tentang bagaimana ilah, ya. Ilah tentang Robil Alamin, ya. Gitu biar orang paham. Allah itu nama, ya, alif lam lam ha, yang mana Tuhan itu, yang ilah itu. Kalau yang sudah ilah, yang sudah tidak memiliki nama, dia ilah di situ, ya. Yang Robil Alamin mana? Yang Robil Alamin yang sudah maujud itu, yang sudah menjadi nyata itu. Ya. Jadi sudah mantap tuh ya pemahaman kita. Jadi kalau kita sholat sudah mungkin insya Allah akan memudahkan. Ya, pas kita memang mau mengangkat takbir ini kita ya, kedua tangan kita ini usahakan hati kecil kita itu hati kecil kita ya, karena ini hati ini yang kecil ini yang harus tidak mengakui jasad kita itu, ya. Tidak lagi mengakui jasad kita, tidak mengakui lagi gerakan kita, tidak mengakui lagi tentang apa yang ada di dalam diri kita. Nah, baru kita usali sambil kita memandang dirinya di dalam diri kita itu, ya. Nah, kalau usali itu usulnya diri atau asal usul kejadian manusia, ya, dari ketiadaan tadi menjadi ada. Nah, kita kembali tuh, ya, kembali ke dalam dirinya yang masih belum bernama tadi yang dikatakan ilah. Nah, baru kita mengangkat takbir, tapi jangan kita lupa kita memperjalankan kidamnya, ya. Nah, usali kita masuk ke dalam diri kita, baru kita memperlihatkan dirinya itu sudah berdiri, sudah ruku, sudah sujud dan berdiri lagi, ya. Nah, itu memperjalankan kidamnya. Nah, itulah imam yang sebenar-benarnya imam sholat kita, ya. Kalau imam di depan itu adalah imam Nurul Islam, ya. Itu imam zohir, ya, imam Nurul Islam. Nah, itu yang kita perjalankan. Baru kita mengangkat tangan Allah sambil kedua tangan kita ini menghadap ke depan dengan wajah kita, wajahatu wajhiyah, ya. Allah, baru kita memandang ke kolbu, Allahu, ya. Akbar itu kita memperlihatkan diri jasad kita ini, ya, atau zatnya, atau dikatakan kekuasaannya.
Akbar. Nah, kita sudah menutup kolbu kita dengan memeluk diri zohirnya. Ya, inilah dirinya Allah itu. Ya. Nah, inilah dirinya Allah yang sebenar-benarnya Allah. Kita meluk sambil kita mengamati, kita saksikan apa yang kita baca, yang dibacakan oleh imam. Ya Allah, ya. Selama ini ya, aku merasa diriku yang tenang ya. Aku merasa diriku yang terang ya Allah, sehingga aku tidak mampu untuk memandang wajahmu. Sehingga aku terlalu jauh meninggalkan dirimu karena aku terpesona dengan keindahan dunia. Ya. Aku mungkin merasa selama ini artinya dirikulah yang kepemilikan semua ini. Ternyata engkaulah ya Allah. Aku tidak ada daya dan upaya. Ya, selain engkau yang mampu berdirikan diriku, selain engkau yang membuat aku melangkah, sehingga engkau yang membuat aku melihat. Kita di situ bertobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Ya, kita curhat sambil kita menyaksikan apa yang dibacakan dilantungkan oleh imam. Ya, kita saksikan apa yang dilantungkan oleh imam, ya, kita hidupkan apa yang dilantungkan oleh imam. Ya. Ya, kita lihat tuh, kita hidupkan, ya. Surat Al-Fatihah, berarti kalau surat Al-Fatihah itu berarti dia perjalanan Allah itu dalam diri manusia. Ya, kita memperjalankan dirinya ya. Sebenarnya hanya engkau yang Allah yang wujud ini, ya. Hanya engkau lah Allah, ya. Mungkin aku selama ini buta, ya. Karena apa? Karena aku ini selama ini memandang memandang dirimu dengan akal, memandang dirimu dengan pikiran, tapi tidak memandang dirimu dengan mata lahiriah, mata hati. Ya, sebenarnya memang ya Allah, ya. Maafkan aku ya Allah. Kita bagaimana ya? Senantiasa bermunajat. Nah, pas kita ruku di situ kita sudah dikatakan wakasa. Wakasa itu kita keluhkan apa yang kita sampaikan. Ya, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, ya Allah, mungkin aku selama ini gini. Nah, dengan munajat 3 kali dengan ayat yang sama diulang 3 kali. Ya. Makanya dikatakan sholat itu adalah mirotnya doa. Ya. Mirotnya doa, tempat pertemuan kita dengan Allah. Makanya dia pemahamannya luas. Karena apa? Harus benar. Bukanlah perkara main-main. Ya. Mungkin Kak Nevi mau tutup ya, silakan Kak Nevi. Enggak, masih lama, masih 1 jam lagi, 1 jam setengah. 1 jam lagi. Masya Allah. Lagi Ya mungkin ngerjain ada kerjaan yang di rumah. mungkin Kerjaan di rumah. ya mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Gugup juga nih. Kepala Kia. Bisa. Kepala Kia Bang Yuda. Kepala Kia Bang Yuda. Masya Allah. Allah. Tuh. Yang nyata Contohnya. adalah zatnya. Hanya manusia. Iya. Iya. Jadi saat tafakur juga Iya, sama tuh ya. Karena apa ya? Karena dia sama tingkatannya ibadah, semua tingkatannya ibadah sama. sama. Masih ada yang mau ditanyakan? Memandang diri kita sholat boleh nunduk ya Bang? Nggak boleh nunduk ya. Mbak Rihan ini nggak nunduk. Ya. Wajahatu wajihiyah. Ya, wajahatu wajihiyah lilazi fatarasa samawati wal ard. Tunjukkan wajahmu. Sesungguhnya wajahku ini, hidupku ini, matiku ini hanya untukmu ya Allah. Jangan kita nunduk. Nunduk boleh, tapi jangan nunduk-nunduk amat ya, sampai dagu kita ini menganjal di dada kita. Jadi tulang ini, tulang dada ya. Nunduk boleh, tapi jangan kita harus menganjal dagu kita ini. Ya, mungkin Atika silakan bertanya. Ya, sama-sama Bang Sandi. Jam berapa Kak Nevi di sini baru azan subuh? Masya Allah. Oh, di Mekah dia ya? Jauh. Di Mekah.
Iya, ya sama-sama Mbak Rihani. Oh, dia di Arab. Iya, di Arab. Oh, Bagaimana caranya kita mengenal diri agar kita bisa mengenal Allah? Matikan diri. Ya. Kalau kita ingin mengenal diri, berarti awaludin mari ma'rifatullah. Wa fi anfusikum afala tufsirun. Ya. Nah, berarti kita hanya bagaimana untuk mengenal diri. Kalau kita mau ingin mengenal diri, makanya sahabat beriman ya. Nah, makanya kadang-kadang saya memberikan satu biar kita paham ya. Nah, contohnya dengan apa? Dengan saya mencontohkan ya. Kalau kita di sini macam kalau kita menuju mursyid atau ingin belajar kepada mursyid yang nyata ya, yang memang kita ketemu dengan 4 bola mata. Mursyid di situ hanya satu dia menanyakan. Ya. Dia menanyakan apa sahabat beriman kepada muridnya? Dia menanyakan, dia hanya tentunya mursyid ini dia mengatakan kepada muridnya, ambillah kepalamu ya, dan kamu taruh di tanah dan kamu injak-injak ya, kamu injak-injak tuh kepala tuh. Maksudnya dia mengatakan sedemikian, apakah kamu sudah mati di situ? Apakah keegoanmu, kesombongan, keirian, dengki itu sudah mati? Ya. Kenapa? Kalau masih ada sifat ini, kalau untuk kita berjalan kepada Allah, susah ya, susah mau berjalan. Kenapa? Kita masih hidup di situ, kita masih merasa ada rasa kesombongan. Makanya dengan tuntutan yang pertama untuk mengenal diri adalah bagaimana qabla mutu anta mutu. Matikan diri. Matikan diri yang bagaimana? Nah, itu yang saya katakan tadi, menfanakan diri menuju bakonya Allah. Menfanakan diri itu mematikan diri. Ya. Jangan kita merasa kepemilikan badan kita ini, jangan kita merasa kehendak kita ini, gerakan kita ini melihat basar kodrat iradat itu jangan kita memiliki. Ya. Kita hanya bagaimana di situ hanya berprasangka bahwa itu semuanya hanyalah titipan. Ya. Ya hanyalah titipan Allah tadi. Contohnya bagaimana? Nah, tadi kan saya sudah contohkan ya. Kalau kita lihat orang yang berjalan pakai sepeda atau yang lagi mogok ya, tiba-tiba kita ada niat untuk membantu. Untuk mungkin membantu, mungkin membelikan bensin, mungkin habis kekurangan bensinnya. Ya. Tapi jangan kita merasa kita yang memberikan bensin itu. Ya. Jangan kita merasa kita itu yang memberikan bantuan itu. Ya, bagaimana maksudnya? Maksudnya artinya biar hanya Allah yang berkehendak di situ. Artinya ini gerakan Allah. Ya Allah, aku hanya diberikan perantara. Ya, untukmu sesungguhnya hanya kamulah yang membantu orang ini. Ya, saya tidak ada daya dan upaya. Saya buta ya Allah. Saya tuli. Saya buta. Saya tuli. Saya bisu. Saya mati ya Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang berbuat ini adalah dirimu. Ya. Saya buta ya Allah. Saya tuli. Saya bodoh. Ya. Saya tidak bisa apapun. Hanya Engkau ya Allah yang berkehendak ini. Hanyalah Engkau yang Allah yang memberi ini. Itu dengan tahap belajar. Kayak gitu dulu. Ya, kayak gitu. Ya, nanti kalau kita sudah terang, ya sudah mulai kita berjalan sedemikian dengan terapi tadi untuk mematikan diri kita, ya. Nah, yang terutamanya rasa sombong. Bukan sombong kepada orang lain, ya. Sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah bagaimana? Sombong kepada Allah kalau kita macam contohnya tadi memberi. Ya. Memahamkan, memiliki ilmu. Kalau kita sudah macam memiliki ilmu, ini muncul sifat sombong, seakan-akan kita yang berilmu. Ya. Padahal Allah adalah maha berilmu. Ini sifat sombong. Allah yang maha bergerak, kita merasa bergerak. Ini sifat sombong. Allah yang maha melihat, kita merasa melihat. Ini sifat sombong. Nah, ini yang kita matikan dulu, sombong-sombong ini. Ya. Kalau sudah mantap, ya itu pasti akan muncul sendirinya, ya. Akan muncul dengan sendirinya tentang bagaimana perbuatan amalia tadi, ya. Mulai muncul amalia tadi.
Allah mulai menampakkan perbuatan baik tadi. Ya, ya. Kadang-kadang kita dihampiri untuk kita tolongin, ya itu mulai sudah. Ya. Kadang-kadang orang kita lihat lagi jalan kaki, itu mulai Allah mau menampakkan, kita mulai diuji. Apakah dia masih bersifat menolong? Apakah dia masih mengakui dia yang menolong? Apakah dia masih mengakui dia yang membantu? Mulai, ya. Nah, itulah yang dikatakan isyaro atau petunjuk. Ya, petunjuk. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita mengenal Allah itu, ya. Nah, ini masih pengenalan ya, belum dalam bentuk penetapan ya, masih kita mengenal. Nanti habis mengenal ada pengakuan ya, pengakuan itu sebagai jalan untuk dalam penetapan. Nah, kalau sudah kita menetapkan, nah itu kita sudah mulai, artinya senantiasa kita hanya bagaimana berjuang ya, berjuang karena kita sudah duduk di atas penetapan, berjuang untuk melawan keakuan diri kita ini. Makanya kalau orang yang sudah ke situ itu luar biasa ya, luar biasa perjuangan mereka ya. Ya, dibontang-banting ya. Pokoknya di over ke sana, over ke sini ya. Dibuang ke sana, dibuang ke sini. Bukan kita ini yang dibuang ke sana, buang di sini, tapi perasaan kita itu yang selama ini masih merasa ada itu sifat ingin dia memiliki badan ini, itu yang kita lawan ya. Sifat yang ingin memiliki kekuasaan ini pada zahir ini dan batin ini, itu yang kita lawan ya, itu yang kita lawan. Makanya dia lebih kuat daripada pada perang Badar, kata Nabi ya. Itu dikatakan badrinya Allah ya, badrinya Allah, dia turun untuk memerangi bagaimana tentang keakuan kemanusiaan tadi ya. Nah, itu kalau kita mau masuk ke sana ya, itu sama halnya bagaimana tentang pengungkapan tentang Al-Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam ya, dia melawan Dajjal ya. Nah, itu sama nanti disambung-sambung kayak gitu nanti ceritanya ya. Ya, bukan berarti Dajjal itu turun dari langit dengan Nabi Isa, enggak ya. Ya, bukan berarti Dajjal itu turun dari langit ya. Dajjal turun dari langit ya, atau Nabi Isa turun dari langit memerangi Dajjal, enggak ya. Semua itu mengatakan tentang kelakuan ya, tentang sifat ya, sifat Dajjal dan sifat tentang bagaimana diri kita ini sudah menjalankan kerohanian. Itulah perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa itu luar biasa ya, luar biasa. Kenapa dia sudah mengalami tafrid dan tajridnya ya, sehingga apa yang dia katakan dikehendaki oleh Allah ya. Nah, makanya kalau kita sudah posisi, kenapa Nabi Isa alaihissalam ini selalu diam, selalu tidak banyak macam